Oke, kita akan lanjutkan saja acara kita pada malam hari ini. Ini sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Iya. Dan pemainnya pun sudah tidak sabar tampil. Betul. Kami sudah didorong-dorong tadi. Mereka sudah latihan 19 tahun. Oh, 19 tahun. Yang lama kali. Lama memang. Iya? Memang lama. Kok bisa lama ya? Lama, karena mereka ingin tampil optimal. Optimal. Ya. Oke, kita sekarang akan saksikan operet Kasih yang Paling Indah. Tepuk tangan untuk operet. Pada suatu hari, pada saat langit berubah menjadi hitam, seorang tukang kayu yang masih muda dan yang tak bersalah telah disiksa hingga mati. Peristiwa itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu di suatu tempat yang pada saat itu dan hingga saat ini dikenal sebagai tempat kebencian dan peperangan. Kematiannya mula-mula hanyalah seperti peristiwa pembantaian biasa yang terjadi di suatu tempat yang terkenal dengan kekerasannya. Namun kematian tersebut kemudian memberikan pengaruh yang sangat dahsyat bagi umat manusia. Mengapa begitu banyak manusia kemudian melandaskan keyakinannya yang terdalam pada kejadian di bukit batu yang penuh debu di luar kota Yerusalem yang disebut Golgota? Mengapa mereka menyerahkan keberadaan mereka kepada orang yang disiksa tersebut yang mereka panggil dengan nama Yesus? Hal ini terjadi karena mereka seperti juga kita sekarang mulai sadar bahwa Dia adalah Anak Allah yang memindahkan bukit batu bukan dengan cambuk atau kekerasan, melainkan dengan kasih-Nya. Kasih yang juga ditujukan kepada manusia yang belum lahir pada saat itu. Manusia seperti saudara dan saya. Percayalah bahwa kasih yang diberikannya kepada kita semua adalah kasih yang paling indah yang pernah ada di dunia ini. Biarlah kita juga mau berbagi kasih dengan semua yang memerlukannya. Shalom. Dia datang, tapi sudah terlambat. Lazarus sudah meninggal 3 hari lalu. Sekarang sudah terlambat. Mengapa dia baru datang hari ini? Maria membutuhkannya seminggu yang lalu. Ya, sudah terlambat sekarang. Hei, lihat apa yang dilakukannya. Lazarus, keluarlah! Lepaskan kain-kain itu dan biarlah dia bebas. Agungkan kuasa namanya, malaikat tersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhan.
ahli Taurat, konservatif, pemegang tradisi. Saya percaya bahwa Mesias akan datang. Tapi ketika dia datang, saya hampir-hampir tidak mempercayainya. Dia merombak bentuk kepercayaan yang telah turun-temurun. Dia bergaul dengan orang berdosa, menyentuh orang lepra, dan bahkan sekarang membangkitkan orang mati. Siapakah orang ini sebenarnya? Walaupun ia sedang berbicara kepada orang ramai, namun sepertinya dia sedang berbicara kepada kita sendiri. Dia mengajarkan kita untuk melihat dunia melalui matanya. Dia menunjukkan bagaimana Allah menciptakan bunga yang indah di padang dan menjaga agar burung dapat terbang. Dia mempunyai cara tersendiri untuk menilai kita manusia. Dia benar-benar memperhatikan segala hal tentang kita. Semua orang hanya melihat kelemahanku, tapi dia memanggilku Petrus di batu karang. Kadang-kadang dia seperti manusia biasa, tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang sungguh mencengangkan. Pernah dia mengatakan sesuatu, dan badai pun reda. Dan pada kesempatan lain, dia mengambil sebuah keranjang makanan kecil, dan melalui keranjang kecil itu, dia memberi makan ribuan orang. Bersama Yesus, kita belajar untuk menerima mukjizat dan boleh mengharapkan hal yang tidak mungkin. Dia benar-benar memperhatikan hal-hal yang kecil, seperti pengharapan, kekhawatiran, dan angan-angan kita yang tersembunyi. Dan dengan menyapa dunia ini melalui nama Bapa, Dia dapat merubah semua isi dunia ini.
datang padanya dan beroleh kesembuhan. Orang tuli mendengar, orang buta celik matanya, orang lumpuh berjalan, orang lepra disembuhkan. Orang yang kesepian akan beroleh cinta dan kehidupan yang baru. Bahkan anak-anak memperoleh kehangatan atas kehadirannya. Ketika dia melihat anak-anak, dia melihat hati yang penuh kejujuran dan dia membuka tangannya untuk menerima mereka. Lihat anak-anak kecil ini, katanya kepada orang banyak. Kecuali bila kamu datang seperti anak-anak ini, maka kamu bukan bagian dari kerajaan Bapakku di sorga. Sama seperti ketika dia melakukan mujizat pada diri saya. Sebelumnya saya begitu letih atas segala dosa yang saya lakukan di dunia ini. Disia-siakan laki-laki, dihina para wanita. Tapi ketika saya bertemu dia, saya seolah-olah ada di dalam matanya. Dan saya temukan kasih dan pengampunan, juga pengharapan. Dan melalui penyembuhan yang dilakukannya, saya menemukan tempat untuk memulai kehidupan kembali. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem. Banyak orang telah berdiri sepanjang jalan, menunggu untuk menyambut Yesus yang penuh mukjizat. Banyak di antara mereka berseru bahwa dialah Mesias. Lihat, itu Yesus, Mesias telah datang. Hosana! Terpujilah namanya. Hosana! 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 Terpujilah
Ketika orang banyak mulai bubar, suasana penyambutan tetap meriah. Tetapi hanya Yesus yang tahu bagaimana cepatnya penyambutan berubah menjadi kutukan dan teriakan pujian menjadi tuduhan. Di ruang atas, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya untuk merayakan Hari Raya Roti Tak Beragi. Mereka tidak sadar bahwa inilah malam terakhir berkumpul dengan Yesus. Setelah mengucapkan syukur, Yesus mengambil roti dan memecahnya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dimakan. Dia mengambil secawan anggur dan memberikan kepada murid-muridnya untuk diminum. Inilah hidupku, inilah kasihku, dan ambillah tubuh dan darahku untuk kehidupanmu. Kasihlah semua manusia seperti kasihku. Pegang teguh semua ajaranku di kehidupanmu. Guru, saya sudah siap sekarang. Siap untuk menyerahkan kehidupan saya kepadamu. Petrus, dengarlah. Sebelum ayam jantan berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Guru, saya tidak akan menyangkalmu. Tidak akan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
bangunlah, yang mengkhianatiku sudah tiba. Judas beserta beberapa prajurit yang mengiringinya memasuki taman Getsemani. Judas menghampiri Yesus dan menciumnya. Kemudian prajurit-prajurit itu menangkap dia. Saat itu, semua murid-murid Yesus berubah. Sebelumnya mereka begitu bangga menjadi murid Yesus. Namun sekarang kepercayaan mereka menjadi goyah, penuh kebingungan dan malu. Bahkan Petrus yang tadinya berjanji untuk setia telah kehilangan keberaniannya. Ketika Yesus ditangkap dan disiksa, Petrus bersembunyi dan berharap tidak seorang pun yang mengenalnya. Hei, bukankah saya melihatmu bersama Yesus dan kau adalah salah satu pengikutnya? Bukan saya. Saya yakin orang ini bersama dengan Yesus. Kau pasti salah. Saya bahkan tidak mengenalnya. Dari logatmu saya yakin engkau adalah pengikutnya. Engkau benar-benar tidak tahu apa yang kau katakan. Saya bersumpah bahwa saya belum pernah berjumpa dengannya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Beginilah ucapan Tuhan Yesus di kayu salib atas kejahatan kita yang ditimpakan kepadanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Inilah ucapannya bagi orang yang mencerca, menghina, melukai, meludahi dan menyangkal dia. Inilah pengampunan yang diberikan kepada saudara, kepada saya, dan kepada kita semua.
tengah keheningan, terdengar teriakan dari kedalaman hati yang tak terhingga. Seluruh jagat terkesima, merinding. Telah tiba saatnya dia harus memikul dosa seluruh umat manusia sendirian. Kata-katanya sendiri memberi jawaban. Kira-kira pukul 12, kegelapan menutupi seluruh bumi selama 3 jam. Dan pada pukul 3 sore, tabir bait suci terbelah. Pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kuburan Yesus. Tiba-tiba terdengar gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari surga, lalu menggulingkan batu penutup itu dan duduk di atasnya. Wajah malaikat itu seperti kilat dan pakaiannya putih sekali. Tentara pengawal yang menjaga di situ begitu ketakutan sampai mereka gemetar dan menjadi seperti orang mati.
Katanya kepada wanita-wanita itu, "Sekarang pergilah dan beritahukan kepada pengikutnya, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menciptakan sinar bercahaya terang. Allahku Maha Besar. Hukuman dijatuhkan pada Sodom, tetapi dosaku diampuninya.
biarlah kita selalu mengingatnya, Allahku Maha Besar. Allahku sungguh Maha Besar, pemerintah dunia dengar, bijaksana Allahku Maha Besar. Allahku sungguh Maha Besar, pemerintah dunia dengar, bijaksana Allahku Maha Besar. Allahku sungguh Maha Besar, pemerintah dunia dengar, bijaksana Allahku Maha Besar. Allahku Maha Besar, Allahku Maha Besar. Oh Tuhanku, hatiku sungguh heran menyaksikan perbuatan tangan-Mu melalui ciptaan-Mu semua. Kau nyatakan kuasa-Mu di dunia. Jiwaku pun memuji-Mu Tuhan, sungguh besar Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu Tuhan, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku Saya mohon sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk operet kita. Ya. Ya, itu adalah operet Kasih yang Paling Indah yang disutradari oleh Edward Pesta Sirait dan dibawakan oleh Netanya Tabernacle Indonesia. Baik, dan masih ada beberapa mata acara lagi, dan sekarang kita akan sama-sama mengundang Anda semua untuk sama-sama bernyanyi pada malam hari ini di Gereja Haleluya. Dan untuk itu kita akan minta kepada Bapak Ferdinand Nenggolan untuk memimpin.
apa? Enggak lah. Apa jalan. Ya, biarlah puji-pujian kita tadi itu boleh menjadi satu kesepakatan hati kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik dan juga menjadi bangsa yang bisa keluar dari krisis
dimensi ini. Oke, baik. Dan sekarang kita akan masuk ke penyerahan ya Tam, penyerahan karangan bunga. Oke. Dan untuk itu kami ingin mengundang dengan segala hormat kepada Menteri Agama kita untuk bisa menyerahkan beberapa karangan bunga kepada beberapa orang yang ikut meramaikan dan mensukseskan acara kita. Terima kasih Pak Menteri. Yang pertama sekali Pak Menteri akan menyampaikan kepada Opui Eporus AKBP Pendeta Dr. J.R. Hutauruk. Dari Pak Menteri kepada Pak Eporus. Iya. Terima kasih kepada warga KBP. Dan berikutnya kepada Ketua Umum Panitia Safari Paskah dan Malam Puji-Pujian HKBP Sejabotabek 2003, Bapak Ferdinand Nenggolan. Dan selanjutnya kepada Wakil Ketua Pelaksana Panitia Safari Paskah dan Malam Puji-Pujian HKBP Sejabotabek 2003, Bapak Victor Hutapea. Kami mohon Bapak Menteri Agama bisa masih tetap berada di atas panggung. Berikutnya yang akan diberikan kepada Koordinator Acara Malam Puji-Pujian HKBP Sejabotabek 2003, Bapak Arta Tambunan. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Taufik Kemas untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada Bapak Taufik Kemas kami undang dengan segala hormat. Dan Bapak Taufik Kemas akan menyerahkan, Pak Menteri, maaf. Pak Taufik Kemas akan menyerahkan kepada sutradara kasih yang paling indah, Bapak Edo Pesta Sirait. Dan selanjutnya kepada perwakilan artis pendukung acara, Diana Nasution. Kepada Kak Diana, iya. Kemudian kepada perwakilan dari band yang nanti akan menghibur kita, MSA Band, kepada Vicky Sianipar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepada perwakilan dari MC, Tamara Geraldine.
Baik, Pak, berfoto bersama dulu. Baik, berfoto bersama dulu. Iya. Oke, terima kasih dan kita mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka-mereka yang mewakili acara kita pada malam hari ini, Pak.